Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proposal tugas akhir. Di sini, kami memilih judul Rancang bangun sistem alat pemotong plat besi dengan elektropneumatik. Di sini, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Alan Rohana Saputra, kemudian Kansa Ata Fairuz, Muhammad Lutfi Zarfan, dan juga Sirajul Chandias. Selanjutnya, Untuk pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama dasar teori. Di sini kelompok kami dalam penelitian ini kami membahas tentang proses pemotongan alat besi. Untuk prinsip kerja dari mesin ini adalah memotong material dengan menggunakan pisau potong yang digerakkan secara mekanik baik secara manual maupun menggunakan tenaga pneumatik elektrik. Untuk mengatasi permasalahan kualitas pemotong plat besi, maka perlu dilakukan perancangan yang dikontrol dengan menggunakan elektropneumatik. Dengan adanya kontrol ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sering terjadi pada proses pemotongan. Selanjutnya untuk komponen-komponen yang kami pakai adalah pertama silinder pneumatik, yang kedua solenoid valve, yang ketiga air service unit, yang keempat flow control valve, yang kelima proximity sensor, yang kelima adalah push button, yang keenam adalah timer on delay. Selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan. Itu di sini ada tujuan pada penelitian kelompok kita adalah sebagai acuan dalam proses pengembangan pada proses pemotong sehingga memiliki manfaat untuk dapat menjaga kualitas ukuran dan visual material plat besi. Nah, kemudian masuk pada bab 2. Di sini terdapat metode perancangan. Pada metode perancangan ini dapat dilihat pada kotak yang berwarna merah itu, yaitu panel kontrol. Kemudian yang berwarna hitam itu adalah meja, dan terdapat juga konveyor. Dan yang berwarna abu itu adalah pemotong besi. Nah, di sini terdapat job desk kelompok atau pembagian tugas kelompok. Untuk yang pertama ada Alan Rohana Saputra, yang bertugas untuk mengatur serta membuat ide atau konsep perancangan alat. Kemudian nomor 2, saya sendiri, Kansa Ata Fairuz, yang bertugas untuk mengumpulkan data serta menyusun proposal bab 1. Kemudian nomor 3 ada Muhammad Lutfi Zarfan, yang bertugas untuk mengumpulkan data serta menyusun proposal pada bab 3. Kemudian yang terakhir ada Sirajul Chandias, yang bertugas untuk mengumpulkan data serta menyusun proposal pada bab 2. Nah, kemudian di sini terdapat timeline dari kelompok kami sebagai berikut. Untuk semua kegiatan sudah kami selesaikan. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. selanjutnya, untuk bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini rangkaian kami menggunakan simulasi yaitu FluidSim. Di simulasi ini terdapat 4 input dan juga 4 output. Output silinder, input 3/2. Kemudian terdapat rangkaian elektropneumatik. Rangkaian elektropneumatik terdapat switching relay, solenoid valve, kemudian proximity sensor, dan juga timer. Untuk selanjutnya adalah analisa dari rangkaian perancangan ini, yaitu rangkaian hasil rancangan ini disimulasikan dengan menggunakan setting timer untuk menentukan waktu delay, sementara setting flow control valve untuk menentukan kecepatan silinder pneumatik. Pada posisi standby, udara tekan memberikan tekanan kepada daerah sisi kanan dari silinder pneumatik sehingga posisi silinder pada langkah minimum. Sedangkan pada rangkaian elektrik hanya sensor proximity saja yang mempunyai tegangan. Ketika push button P1 ditekan, maka relay K0 dan K1 serta solenoid Y1, Y2, Y3, dan Y4 akan terhubung pada jalur 24 volt. Ketika Y1, Y2, Y3, dan Y4 aktif, maka solenoid valve akan aktif dan mengalirkan udara tekan ke bagian kiri dari silinder pneumatik. Hal ini membuat silinder pneumatik atau alat pemotong bergerak maju pada stand. Ketika posisi pemotong atau silinder pneumatik sudah mencapai posisi maksimum, maka akan mengaktifkan sensor proximity S1, S2, S3, dan S4, sehingga timer akan langsung aktif mulai melakukan perhitungan mundur dengan mengaktifkan K3 lalu T1. Dan ketika selesai perhitungan mundur, maka timer akan mengaktifkan relay K2 sehingga switch K2 yang semula close akan open. Maka akan memutuskan sambungan ke relay K1 untuk mendapatkan satu daya 24 volt. Ketika relay K1 tidak aktif, maka hubungan ke solenoid Y1, Y2, Y3, dan Y4 pun juga akan terputus dan membuat solenoid valve akan kembali ke posisi awal, sehingga udara tekan diarahkan menuju bagian kanan dari silinder pneumatik. Silinder pneumatik akan bergerak mundur kembali ke posisi awal atau standby. Selanjutnya adalah bagian penutup yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pada hasil perancangan rangkaian alat pemotong, alat besi sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, yaitu pisau pemotong yang digerakkan oleh silinder dapat bergerak dengan halus, perlahan akibat adanya flow control system. Yang kedua, rancangan ini juga dapat memproses delay sesuai dengan yang diinginkan, sehingga dapat menahan material plat besi mulai dari yang tipis sampai yang tebal. Yang ketiga, perancangan ini juga dapat menghasilkan potongan plat besi lebih banyak karena adanya 2 pisau pemotong yang masing-masing digerakkan oleh 2 silinder pneumatik. Kemudian, yang terakhir saran. Untuk keseluruhan rancangan ini hanya terbatas pada rancangan dan simulasi, sehingga perlu adanya rancangan selanjutnya untuk membangun mekanisme fisiknya. Kemudian rancangan lanjutan untuk optimalisasi penentuan kecepatan langkah silinder pneumatik, dan juga on-time delay pada timer, sehingga didapatkan daftar nilai standar untuk setiap ukuran material alat. Oke, cukup sekian.
presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.